A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan yang Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. "Ibu, bangun," ucap Rafka. "Rafka, ayah tunggu di luar ya." Firdaus mulai tidak tenang berlama-lama di dalam sana. "Ayah kenapa tidak mau membangunkan ibu?" Firdaus memijit dahinya. Entah jawaban apa yang pantas diberikan untuk anaknya itu. "Bang," tiba-tiba Hamidah bersuara. Matanya juga mengerjap perlahan. "Ibu sudah bangun. Ayah lihat, ibu sudah sadar. Panggil dokter ya," ucap Rafka penuh semangat. Firdaus berlari keluar. Ia tidak bisa menolak permintaan anaknya. Ia pun memanggil salah seorang perawat yang bertugas di depan. Perawat tersebut dengan cepat menemui dokter. Mereka bergegas masuk ke ruang rawat dan memeriksa kondisi Hamidah yang telah melewati masa kritisnya. Firdaus hanya berdiri memperhatikan di belakang perawat. Hanya Rafka yang mendekat di tepi ranjang. Mata Hamidah mengedar mencari sosok suaminya. Sepasang mata itu berbinar, kala tatapannya fokus satu arah pada Firdaus, yang malah mengalihkan pandangan ke jendela. Dokter menyampaikan kabar baik atas perkembangan Hamidah pada Firdaus. Lelaki itu hanya mengangguk tanpa bersuara sampai dokter dan perawat kembali keluar setelah memberi suntikan obat. "Abang," tangan Hamidah mengulur minta disambut oleh suaminya. Firdaus menarik kursi untuk duduk di dekat Hamidah. "Abang, bagaimana keadaan Raila?" tanya Hamidah dengan lirih. Matanya juga sayup. Dia baik-baik saja," jawab Firdaus dengan datar. Ia tengah bertarung dengan emosi sebenarnya. "Bang," lagi-lagi tangan Hamidah mencoba menyentuh lengan Firdaus. Sikap Firdaus yang terkesan cuek terhadap Hamidah ternyata diperhatikan oleh Rafka sedari tadi. "Ayah kenapa mengabaikan ibu?" protes Rafka. Hamidah menatap dalam-dalam pada suaminya. Hal itu juga yang ingin ia tanyakan. "Rafka, tolong keluar sebentar. Ayah ingin bicara berdua dengan ibu," ucap Firdaus. "Tapi ya," Rafka keberatan. "Ayah mohon," ujar Firdaus dengan tatapan datar. Rafka manggut. Anak itu keluar, meninggalkan ibu dan ayahnya berdua di dalam. "Ada apa, Bang?" "Hamidah, mulai sekarang aku menalakmu. Kau bukan istriku lagi," tegas Firdaus dengan rahang mengeras, sambil melepas gejolak di dadanya yang sudah ia lama tahan. Hamidah terbelalak dan berkaca-kaca, bibirnya terkatup rapat. "Bang, apa salahku? Abang bercanda kan?" tanya Hamidah meyakinkan bahwa suaminya hanya main-main dengan ucapannya. "Aku serius dengan ucapanku. Aku sudah tahu kebenaran selama ini.
Kau tega membunuh istriku. Bapakmu juga menghasut warga untuk membakar rumah Maipah. Bukan itu saja. Kau dan bapakmu berusaha melenyapkan Maipah. Dengan itu kau bisa bebas mendekati aku lewat Raila. Dan bahkan aku terkena peletmu, tandas Firdaus. Mulut Hamidah menganga. Tubuhnya menggigil karena rahasianya selama ini terbongkar. Tapi bagaimana Firdaus tahu? Itulah yang ada di pikiran Hamidah. Wanita itu mencoba untuk bangkit. Ia ingin membuat alibi atas tuduhan Firdaus. Namun, cedera di kepalanya membuat ia tak sanggup mengangkat kepala. Sudahlah, aku tahu kau berniat membela dirimu. Mungkin ini cara Tuhan kita kembali ke sini. Tuhan ingin menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya padaku dan Raila. Pantas saja selama ini bapakmu melarang dengan keras saat aku mengajakmu kembali ke kampung. Aku rasa kau sudah tahu maksud bapakmu itu, ucap Firdaus. Aku gak tahu apa-apa, Bang. Hamidah membela diri. Cuy, aku sudah muak denganmu, Hamidah. Rafka aku yang urus. Aku tidak ingin punya hubungan dengan wanita yang berhati iblis sepertimu, tegas Firdaus sambil menggeser kursi dan berdiri tegak. Abang mau kemana? Jangan tinggalkan aku, Bang. Aku masih tetap istri abang, ucap Hamidah mengiba. Firdaus bergegas meninggalkan Hamidah yang terisak. Abang! Hamidah terus berteriak memanggil Firdaus. Tapi teriakannya tidak dihiraukan. Di depan sana, Rafka menatap ayahnya tajam. Anak itu ternyata menguping pembicaraan orang tuanya. Ayo ikut ayah. Firdaus menarik lengan anaknya. Tapi Rafka menolak dengan kasar. Rafka gak mau ikut ayah. Ayah jahat, ucap Rafka dengan nada tinggi. Rafka tidak mengerti apa-apa, nak. Ayah dan ibu memang harus berpisah. Kelak, Rafka akan tahu apa alasannya, pucuk Firdaus dengan lembut. Rafka kelihatan bengis. Ia melipat kedua tangan di atas dada sambil membuang muka. Nah, Rafka berlalu meninggalkan Firdaus. Anak lelakinya itu memilih masuk ke dalam, menemui ibunya yang meratapi nasib. Firdaus meremas rambutnya. Ia mendongak ke atas, tidak tahu harus bagaimana terhadap Rafka. Hingga akhirnya, ia memilih pergi meski tidak tega meninggalkan Rafka. Tapi ia tahu kalau Hamidah akan merawat anak mereka sepenuh hati tanpa dirinya. Bukan berarti Firdaus akan lepas tanggung jawab. Di tempat lain, Ibu. Raila terbangun dengan mata melotot ke atas. Di dekat kepalanya duduk seorang wanita tua yang terus membelai rambutnya dengan penuh perhatian. Alhamdulillah kau sudah siuman, nak, ucap Maipah. Raila mencoba untuk bangkit. Namun, luka sayatan yang cukup besar di pinggangnya masih terasa nyeri. Maipah menuangkan segelas air putih untuk diminumkan pada cucunya. Seperti orang yang habis melakukan perjalanan jauh. Raila meneguk segelas air sampai tak tersisa. Atas bibirnya yang basah dilap dengan tangan. Kenapa aku di sini? Mana ayah? Raila mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruang kecil tempat ia berbaring. Disinilah dulu dirimu dilahirkan, nak. Raila menatap Maipah heran. Tangan Raila diraih Maipah dan diberikan sesuatu ke dalam genggaman gadis itu.
Dahi Raila mengerut karena tidak tahu apa yang diberikan Maipah padanya. Hanya selembar kertas. Itu ada foto pernikahan ayahmu dan ibumu yang masih terselamatkan. Raila membuka telapak tangannya. Selembar foto itu memperlihatkan Firdaus dan Ratih tengah tersenyum bahagia seusai ijab kabul. Bahkan, keduanya mengenakan pakaian adat, tampak sangat serasi. Wajahmu sangat mirip dengan almarhumah ibumu, nak. Tutur Maipah yang ikut memperhatikan anak menantunya di dalam foto tersebut. Raila mengusap-usap wajah ibunya. Ia memandang cukup lama. Maipah membiarkan Raila sendirian agar cucunya itu bisa memahami siapa ibunya. Maipah, aku sudah panggil Rahmadi, Zainal, dan Ustadz Tarmizi untuk kesini malam ini. Tapi mereka belum tahu apa tujuannya, ucap Datuk. Iya, Tuk. Aku sangat berterima kasih karena Datuk sudah banyak membantuku. Tidak apa-apa, Maipah. Memang sudah seharusnya yang berbelok kembali kita luruskan. Semoga almarhumah juga bisa tenang di alam sana. Amin, ucap Maipah sambil mengusap wajah. Raila yang mulai menyadari siapa ibu kandung dia yang sesungguhnya menangis terseduh-seduh. Ia kecup foto ibu dan ayahnya berkali-kali. Ibu. Maipah dan Datuk Ramli yang memperhatikan dari balik pintu hanya bisa menghela napas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di depan pintu. Maipah bergegas ke depan, ingin melihat siapa yang datang. Langkahnya terhenti saat melihat Firdaus yang tampak sangat kacau. Firdaus pun mengangkat wajah. Ia baru sadar jika di hadapannya adalah Maipah. Lelaki itu bersujud di hadapan Maipah. Ia peluk kaki Maipah dengan erat sambil tergugu. Maipah pun tidak mampu membendung air matanya. Ia sedikit membungkuk dan mengangkat bahu Firdaus agar berdiri. Maafkan Firdaus, ucap Firdaus tertahan. Iya, Fir. Bukan kau yang salah sepenuhnya, balas Maipah. Karena aku mak difitnah. Bahkan mereka ingin membunuh emak, kata Firdaus. Sudahlah, lupakan semuanya. Sekarang kau sudah sadar. Raila juga di sini. Ma sudah sangat senang sekali. Firdaus memeluk tubuh ringkih Maipah. Maipah pun hanya bisa melepas kerinduan terhadap Firdaus yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Pelukan itu terlepas juga. Keduanya menyeka air mata. Maipah meminta Firdaus menemui Raila yang sudah siuman di kamar. Di sana pun, ayah dan anak itu saling berpelukan. Mereka menangisi Ratih. Maipah tidak sanggup melihat keduanya. Ia memilih duduk di depan. Maipah, mungkin nanti malam mereka akan kaget melihat Mak di sini. Selama ini tidak ada yang sadar jika Maipah masih hidup. Apa selama Mak jualan di pantai ada yang mengenali Maipah? Tidak ada, Tok. Aku kadang selalu menutupi wajahku dengan selendang. Dulu aku pernah lihat orang-orang sini di dekat pantai. Aku mengenali mereka, tapi mereka tidak. Belasan tahun aku bersembunyi tanpa tahu kesalahan apa yang kulakukan.
hanya karena fitnah yang sangat keji. Maipah tak kuasa untuk melanjutkan lagi. Ia sangat trauma mengingat kejadian yang lalu saat rumahnya dibakar. Iya, sekarang tanahnya diberdirikan rumah lagi oleh Datuk Ramli. Kebenaran akan segera terungkap. Orang-orang yang menzolimi kalian akan mendapat balasannya. Maipah mengangguk. Ia sangat lega. Setidaknya bisa berkumpul kembali dengan cucu kesayangannya. Di tempat lain, suara Hamidah melengking keras. Ia menangis sejadi-jadinya. Sakit di kepala di bagian belakang tak seberapa dibandingkan sakit hatinya karena dijatuhi talak oleh Firdaus. "Ibu," seru sang anak dengan tatapan menyedihkan melihat ibunya. Anak kecil itu bingung, harus menenangkan ibunya bagaimana lagi. Dokter dan perawat juga datang karena suara Hamidah mengganggu kenyamanan orang lain rumah sakit. Jiwanya sangat terguncang. Ia tidak terima ditalak oleh Firdaus. Cinta buta itu membuat ia kehilangan akal sehat. Firdaus adalah obsesi tergilanya. Hamidah mencabut selang infus di punuk tangannya. Ia ingin berusaha pergi mengejar Firdaus yang sudah tiba di rumah Datuk Ramli sana. Tapi akibat dari benturan di kepalanya itu, saat baru menuruni ranjang dan mencoba berdiri tegak, tubuhnya ambruk seketika. Dokter memberikan suntik penenang pada Hamidah. Rafka menangisi ibunya. Hari-hari yang dilalui di kampung orang tuanya bagaikan mimpi buruk. Harusnya mereka tidak kembali ke sana. Ada rasa penyesalan yang terbesit di hati. Perpisahan kedua orang tuanya bukan saja menyakiti Hamidah, ibunya, tetapi antara dia dan Raila. Selama ini yang ia tahu, mereka berdua lahir dari rahim yang sama. Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Andai ini adalah mimpi buruk, ia ingin sekali untuk bangun secepatnya. Di tempat lain, Azam sudah datang membawa apa yang dia dapat di rumah Ilyas. Semuanya diserahkan pada Datuk Ramli. Rencananya, selepas sholat Isya mereka akan membuat suatu ritual. Hanya menunggu beberapa orang yang sengaja diundang Datuk Ramli ke rumahnya. "Nak, apa kau siap?" tanya Datuk Ramli kesekian kalinya pada Raila. Gadis itu menoleh pada Maipah yang terus merangkul cucunya itu sambil membelai rambut panjangnya. "Raila ingin tahu apa yang terjadi pada ibu waktu itu," jawab Raila. "Baiklah, ambil wudhu terlebih dahulu. Nanti setelah semua orang datang, Datuk akan membuka mata batinmu." Raila mengangguk. Ia dibantu Maipah ke kamar mandi untuk mensucikan diri. "Nek, aku takut," ucap Raila setelah keluar dari dalam kamar mandi. Timbul sedikit keraguan di hatinya. Apakah ia siap nanti melihat semuanya atau tidak? "Tidak apa-apa, Nak. Biar semua jelas. Biar almarhumah ibumu juga tenang di alam sana. Ingat ada Allah, sayang," ucap Maipah dengan lembut. Lalu mereka berdua kembali ke depan. Raila mengenakan mukena berwarna putih dan duduk di antara Maipah dan juga Datuk Ramli. Sementara Firdaus termenung sendiri di pojokan. Di depan terdengar deru suara mesin motor
Disusul 2 kendaraan lain juga yang berhenti di depan rumah. "Assalamualaikum," seru dari luar bersamaan. "Waalaikumsalam," Datuk Ramli menyahut. Pria tua itu langsung bangkit menerima tamunya. Ustadz Tarmizi, Rahmadi, Darwis, dan juga Zainal berdiri di depan pintu. Firdaus yang hanya menunduk sedari tadi, menyadari kedatangan orang-orang itu, langsung berdiri dengan tangan mengepal. Sepasang kakinya bergerak cepat, menuju pada salah satu orang di depan. Saat melihat Firdaus berhenti dengan jarak setengah meter dari orang tersebut, semua pasang mata yang baru hadir terbelalak, termasuk Zainal. Firdaus melayangkan tinjuannya tepat di rahang kiri Zainal. Aksinya itu terjadi begitu cepat tanpa diduga. Datuk Ramli menahan tubuh Firdaus yang terus ingin maju memberi pukulan lagi pada Zainal. "Dasar kau manusia tak punya hati," umpatnya dengan sorot mata tajam. "Sudahlah nak, tahan dulu emosinya," ucap Datuk Ramli, mencoba melerai Firdaus. Zainal diam. Ia tak berkutik sedikit pun, selain hanya bisa memegangi rahangnya yang panas karena pukulan telak itu. "Dia sudah membakar rumah Maipah, memfitnah almarhumah istriku. Bagaimana mungkin aku bisa tinggal diam saja? Aku ingin kalian yang terlibat mendapatkan balasan tunai di dunia. Aku ingin hukum adat mengadili kalian semua," teriak Firdaus berapi-api dengan wajah merah padam. Maipah berjalan terkopoh-kopoh, ingin menenangkan Firdaus. Semua yang datang dibuat kaget. Mereka baru menyadari jika Maipah berada di rumah Datuk Ramli. Terlebih Rahmadi, ia tak menyangka Maipah masih hidup. Ia mengingat betul malam itu, setelah kejadian rumah Maipah dibakar warga. Rahmadi tidak pernah melihat ataupun mendengar kabar Maipah lagi. Darwis pun ikut tercengang akan kehadiran Maipah, lelaki yang dulu istrinya meninggal saat hamil dan mengalami pendarahan setelah tubuhnya dirasuki roh rati itu. Menatap Maipah dengan garang, ia masih mengira bahwa kalau Rati dulu semasa hidup menganut ilmu hitam, maka dari itu arwahnya tidak tenang dan bergentayangan. "Kenapa kau kembali lagi ke kampung ini, wanita tua?" hardik Darwis. Maipah ingin melaju selangkah untuk membalas ucapan Darwis, tapi Datuk Ramli melirik padanya agar tetap diam. Sudah. Kita di sini ingin meluruskan apa yang terjadi pada kematian Rati yang sangat tidak wajar hingga menimbulkan fitnah, ucap Ustadz Tarmizi. Firdaus dan Darwis menarik napas dalam-dalam. Mereka yang emosi itu dituntun untuk duduk membentuk lingkaran. Tidak ada yang menyadari bahwa Raila yang berada di tengah-tengah mereka adalah anaknya almarhumah Ratih. Datuk Ramli meminta mereka untuk diam. Bejana disiapkan dan mulai membakar menyan di dalamnya. Barang-barang yang dibawa Azam dari rumah Ilyas juga dihadirkan di depan semua orang, termasuk kain kafan. Zainal sedari tadi tampak gelisah. Dahinya terus berkeringat. Datuk Ramli sebenarnya memperhatikan. Hanya saja ia coba fokus menyiapkan ritual. Apapun nantinya yang akan dilihat oleh Raila, dia sudah mengerti lebih dulu. Raila dipinta untuk tenang. Gadis itu terus menatap Maipah yang terus memberinya semangat. "Apapun yang kau lihat nanti tidak akan bisa merubahnya, nak.
Tetap fokus sampai akhir. Bila mendengar suara Datuk memanggilmu, kembalilah. Pesan Datuk Ramli yang dibalas anggukan oleh Raila. Mata Datuk Ramli menyorot semua orang yang ada di sekitar. Kemudian ia duduk bersila di belakang Raila. Mulut Datuk Ramli komat kamit memejamkan mata sambil meletakkan telapak tangannya di atas kepala Raila. Gadis itu mulai gelisah, matanya mengabur dan tubuhnya terasa ringan sekali. Raila mencoba membulatkan matanya agar tetap nyalang, tetapi di hadapannya melihat cahaya putih yang bergerak cepat dan merasuk ke jiwanya. Maipa merangkak maju saat melihat cucunya kehilangan keseimbangan. Ia memegang Raila yang sudah tidak sadarkan diri. Ma, Raila bersuara dengan mata terpejam, tapi bulir bening lolos dari kedua sudut matanya. Ratih, Seru Datuk Ramli. Maipa kaget. Ternyata cucunya dirasuki oleh arwah Ratih. Ma, sakit. Ucap Raila lirih sambil memegang bagian perutnya. Ini emak nak. Apa yang sakit sayang? Ucap Maipa dengan mata berlinang. Perutku sakit sekali, Mak. Mereka membawaku ke pohon bakau itu. Aku menolaknya, Mak. Tapi aku dipaksa terus hingga tanpa kusadari tubuhku tertancap di sana. Mereka siapa? Tanya Maipa. Suruhan dukun itu, Mak. Ah, sakit. Teriak Raila meremas perutnya. Maipa melirik Datuk Ramli. Itu adalah cincin yang membantu dukun itu. Mereka sudah mengawasi anakmu saat selesai melahirkan. Sahut Datuk Ramli. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Seru Maipa memejamkan mata. Apa salah anakku? Ujar wanita tua itu lagi. Firdaus mendekat. Ia mencoba meraih tangan Raila, namun ditepis kasar. Sayang, ini abang, suami adik. Ucap Firdaus. Kenapa kau tidak paham saat melihat kuburanku tidak rata? Saat kau datang waktu itu, kau bukan suamiku lagi. Hardik Raila. Maipa memandang Firdaus. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh arwah istrinya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padaku sebelumnya. Ucap Raila disertai tangisan pilu. Abang minta maaf, Dek. Abang tidak mengerti sama sekali waktu itu apa yang sudah terjadi. Isak Firdaus. Darwis mulai tidak tenang. Ia berdiri tegak, ingin meninggalkan yang menurutnya membuang-buang waktu saja. Kau. Jari telunjuk Raila mengarah ke Darwis. Lelaki itu menahan salivannya. Ia diam menunggu apa yang dikatakan Raila padanya. Sungguh kau pikir aku melenyapkan istrimu? Kau tidak mencari tahu siapa dalang sesungguhnya dari penyebab kematian istrimu. Aku difitnah, dijadikan budak manusia yang hatinya melebihi iblis. Setelah nada Raila meninggi, ia tertawa cekikikan. Darwis, duduklah agar kau tahu yang sebenarnya.
pinta Rahmadi. Dengan terpaksa, Darwis kembali duduk sambil menghela napas berat. Karena wanita itu, aku tidak bisa merawat putriku. Dia malah menganggap wanita jahat itu ibunya. Aku sakit sekali, ucap Raila. Sekarang semuanya sudah kembali, nak. Raila sudah tumbuh menjadi gadis cantik. Dia mirip sekali denganmu, ucap Maipa terisak. Tidak, aku ingin menimang anakku kembali. Aku ingin Railaku. Astagfirullah, ucap Datuk Ramli tertunduk. Raila kemudian diam. Ia tidak bersuara seperti tadi. Semua yang ada di sana heran. Kenapa dengan Raila tuh? Tanya Firdaus cemas, karena anaknya tak kunjung sadar. Ia tengah di dimensi lain. Kita tunggu saja dulu sampai tubuhnya bereaksi. Pak Ustadz, nanti tolong bantu jika aku menarik roh Raila kembali pada tubuhnya ya, ucap Datuk Ramli. Ustadz Tarmizi memberi anggukan. Sementara di dimensi lain, Raila tengah menyusuri tiap kejadian-kejadian yang dialami Ratih ibunya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.